Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal, nahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'amahu yudafi'u niqamahu wa yusawi ziyadata ni'amahu fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul manni wal ifdal, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqitu min ad-dhalal wa da'i ila asyrafil hisal tabibinul harami minal halal. Sallallahu alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimain mutalazim ila yaumin nalqa, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga senantiasa berlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Sulam Taufik, faslun minal wajibatil qalbiyah, yaitu minal wajibat, termasuk daripada perkara-perkara yang wajib atau yang harus dimiliki, harus ada, al-qalbiyah, yang bersifat hati. Artinya perkara ini harus dimiliki oleh hati kita. Ini urusannya urusan hati. Yang pertama, al-wajibatul qalbiyah, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah. Karena sejatinya iman bukan hanya di lisan, tapi qultu bil lisan, sadaqtu bil janan, wa amiltu bil arkan. Kuucapkan di mulut, dengan mulut, sadaqtu bil janan, aku benarkan dalam hati, wa amiltu bil arkan, dan kami praktekkan dengan anggota badan. Ketika mulut berucap meyakini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati membenarkan, lantas diikuti dengan anggota badan. Itulah makna atau hakikat daripada iman itu sendiri. Harus ada 3 komponen yang saling menguatkan, saling membenarkan. Kalau cuma sekedar ngaku iman, kalau cuma ngaku-ngaku gampang. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku macam-macam itu gampang. Kalau cuma ngaku, sama kita ini ngaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaku enggak masalah. Orang ngaku itu enggak dosa kok. Ngaku iman, yang dosa itu kalau ngaku tapi kenyataannya, pengakuannya tidak dilandasi dengan amalan, wujud pembenaran dalam hati, dan juga praktek melalui anggota badan. Nah, silakan kalau mau ngaku-ngaku iman kepada Allah dan lain sebagainya, tapi Allah pengen wujud yang nyata, bahwa imanmu bukan hanya di lisan saja, nanti lain di bibir, lain di hati. Harus ada dalam hati kita al-iman billah, meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu zat yang wujud. Adanya Allah ini tidak ada akhiran. Wujud tidak ada awalan, tidak akhiran. Kalau masih bertanya, biasanya anak kecil kan suka nanya-nanya, Allah itu siapa? Di mana? Biasanya macam-macam anak kecil itu. Sering kali membingungkan orang tua yang nggak bisa jawab. Namanya juga anak-anak, imannya masih anak-anak. Sering tuh
yang namanya anak tuh nanya macam-macam. Allah itu siapa, adanya di mana, bagaimana dan lain sebagainya. Kadang kita pun masih terbersit seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah itu kalau anak kecil agak kewajaran karena memang nggak tahu. Kalau kita masih nanya begitu, berarti ada keraguan dalam hati kita, dalam keimanan kita. Al-iman kepada Allah, iman percaya penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat-sifat dan juga yang wajib kita ketahui. Ada nama, asma, sifat, af'al dan lain sebagainya. Bukan hanya iman kepada Allah, tapi wa bima jaa'a 'anillah, dan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa bima jaa'a 'anillah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Sehingga kita meyakini bahwa setiap kali kejadian apapun akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin apapun yang terjadi atas izin Allah, dari Allah dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya itu sudah berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini iman kepada Allah dan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kita yakini. Terlebih apa yang Allah datangkan di tengah-tengah kita, yaitu para nabi, para rasul, kitab-kitab, malaikat dan lain sebagainya. Wal iman bi rasulillah, dan iman kepada para rasulnya Allah. Makanya Islam itu sangat memudahkan kita. Rasul itu yang aslinya banyak banget. Nabi aja kurang lebih ada 124.000 Nabi dan Rasul. Nah kemudian dipersingkat, diringkas, hanya kita wajib menghafal cuman 25 saja. Itu kita bisa bayangkan, anda itu semua suruh ngafalin dan itu wajib, makanya nggak hafal dosa. Maka kita alhamdulillah, tapi wajib tahu yang 25 itu wajib kita hafalkan. Nah ini biasanya kita malah yang udah pada lupa, padahal itu wajib hafal. Kalau dalam Islam itu orang mukallaf itu wajib dihafalkannya. Wal iman bi rasulillah, dengan iman pada rasul-rasulnya Allah. Wa bima jaa'a an rasulillah, dan apapun yang datang yang dibawa risalah oleh para rasul. Jadi percaya kepada rasul, percaya atas apa yang dibawanya. Yang sekarang yang masih ada, yaitu sunnah-sunnah rasul dan juga kitab-kitab yang dibawa oleh kalamullah, yang dibawa risalah oleh mereka, oleh para rasul. Maka kita wajib mengimaninya dan wajib mempelajarinya dan juga mengamalkannya. Wa tasdiq wal ikhlas wal yaqin, yaitu membenarkan, ikhlas, menerima, wal yakin, meyakini, wa huwal amalu lillah wahdah. Yang berikutnya adalah al-amalu lillahi wahdah. Setelah meyakini itu semuanya, meyakini kepada Allah, meyakini kepada Rasul, dan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul, kemudian kita beramal lillah wahdah, beramal hanya lillah, semata-mata karena Allah. Nah, apapun yang kita lakukan tujuannya lillah, nggak ada karena siapa-siapa, nggak ada. Kalau sudah tujuannya lillah, apapun yang terjadi, kita nggak akan ngeluh, nggak akan ngomel, meskipun orang-orang yang ada di sekitar kita atau bahkan diri kita ini disuguhkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita.
misalkan atasannya atau anak buahnya atau rekan kerjanya atau siapapun itu melakukan satu kesalahan, kita nggak gampang marah, nggak gampang menyalahkan, nggak gampang ngedumel, karena sesuatunya itu pasti atas izin Allah. Lalu untuk apa juga kita ngedumel, kita ngomel? Apalagi sampai marah. Sampai kapanpun marah itu tidak akan menyelesaikan masalah, hanya akan menambah kerugian. Rugi kita menguras emosi, menguras tenaga. Belum lagi kalau ada sesuatu yang rusak. Biasanya kalau marah nanti ada bekasnya, yang tadinya akrab kemudian nanti ada sedikit gesekan, terus ada bekas daripada luka akibat gesekan itu, terus nanti susah terobatinya, nanti baliknya lagi susah lagi untuk mengembalikan ke hal semula. Pokoknya apapun itu, makanya nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, nggak gampang terpancing emosi, orangnya kalem, santai, karena meyakini sepenuhnya bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini dan apapun yang terjadi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Jadi nggak gampang juga tersulut emosi, juga nggak gampang kita terprovokasi oleh hal-hal yang kecil, itu mah urusan kecil. Bukan meremehkan dalam arti jangan sampai lantas mengotori hati kita. Nggak ada urusan. Kita semuanya lillah. Adapun hal-hal yang di luar itu yang kok akhirnya membuat kita kerjaan jadi misalkan direcokin lah dan sebagainya, nggak lillah ta'ala. Kalau sudah lillah, yang lain singkirin semuanya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal di luar itu sehingga merusak amalan kita. Tasdiq wal ikhlas wal yakin wa huwal amal lillahi wahda, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan nadamu 'alal ma'asi, yang berikutnya adalah karena kita nggak lepas daripada salah, dosa, maksiat. Ini kita dalam sehari itu bisa berapa kali melakukan satu kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik lisan, pikiran, hati, anggota badan kita. Pikiran biasanya akan timbul suudzon, karena kita tahu padahal pikiran dan hati biasanya akan timbul suudzon. Inna ba'dadh-dzanni ismun. Padahal kita tahu bahwa sebagian daripada suudzon itu buruk sangka, itu adalah bagiannya dosa. Kita sudah mulai curiga dengan seseorang, kita sudah mulai berprasangka buruk. Kalau itu kita ikuti akan jadi dosa. Kita cuma prasangka, wah jangan-jangan, itu udah dosa. Kalau memang kita ikuti kemudian, oh iya, terus kita ceritakan ke orang lain, padahal itu bukan sebuah kenyataan. Kenyataannya saja itu nggak boleh. Andai kan seseorang melakukan hal yang buruk misalkan, terus kita, wah jangan-jangan, ternyata terbukti salah. Jangan-jangannya saja sudah suudzon. Meskipun itu loh, kan nggak suudzon, kan itu benar. Itu bukan urusan kita untuk menilai seseorang, untuk menyalahkan seseorang, untuk menghakimi seseorang, kecuali kalau memang itu langsung ditujukan pada dia, kemudian ini berkaitan dengan urusan agama, kita langsung boleh, itu pun nggak boleh langsung menghakimi, kita tabayun. Sekarang kita itu sudah minim sekali tabayun, jarang kita bertabayun. Ketika ada satu masalah langsung aja, wah si anu. Udah gitu jeleknya kita, bahwa orang lain untuk memiliki perasaan dan pikiran yang sama. Oh si anu tuh, si ini, cerita di mana-mana dengan komunitasnya, dengan teman kita, dengan kelompok kita, sehingga orang lain pun punya pikiran yang sama dengan kita, piciknya sama. Nah, akhirnya merusak pikiran, merusak hati, merusak iman.
Yang tadinya lurus kebawa sama temennya, atau kita justru yang provokatornya membawa teman-teman untuk tidak menyukai seseorang, untuk membenci orang lain. Enggak, kalau benci aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang, nggak usah menyebarkan ke orang lain. Nah inilah, jadi kita harus yakin amalan kita itu lillahi wahdah, semata-mata karena Allah. Kita harus punya prinsip dong. Dimanapun kita, meskipun kita berada di kubangan, mohon maaf, orang-orang ahli maksiat, kita harus jadi pembeda. Kita punya prinsip. Kita jangan sampai terbawa arus, kumpul sama orang-orang jahat terus kita menjadi jahat. Kumpul sama orang-orang yang senengannya suudzon, gosip. Kalau bisa kita jadi pembeda di antara itu. Jangan lantas kita memperparah keadaan. Makanya Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bangsa Arab yang moralnya bobrok, hancur. Nabi jadi pembeda, Pak. Pembedanya kenapa? Di saat anak-anak kecil seumurannya sudah diajak untuk menyembah berhala-berhala, Nabi enggak. Meskipun mohon maaf kan kita sama-sama tahu orang tuanya kan juga belum muslim. Tapi Nabi orang tua yang mengikuti ajaran agama sebelumnya. Jadi tetap mengenal Allah. Di saat bangsa yang bobrok, judi di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, terus macam-macamnya lah kebobrokan orang-orang jahiliyah. Jadi pembeda. Kita jangan sampai masuk ke komunitas, ke kelompok, ke grup apapun itu, ke partai apalah itu, malah bikin runyem. Apalagi nyalon. Ya kalau untuk dakwah nggak masalah. Masalah jangan lantas kemudian menjadi masalah. Dimanapun itu sih, asal kita niatnya dakwah, niatnya bagus, asal jangan sampai ke bawah macam-macamnya. Nah yang jelek kalau sudah suudzonnya, kita masuk kemana-mana udah disuudzonin, wah si anu sudah gabung ke sana tuh, nggak pasti jeleknya, nggak juga. Ini justru malah yang berbahaya, yang kita tidak melakukan apa-apa tapi memperturutkan prasangkanya, akhirnya jadinya jelek. Nah inilah lillahi wahda. Wan nadamu 'alal ma'asi, penyesalan atas maksiat-maksiat yang kita lakukan, dosa daripada lisan kita, pikiran kita, hati kita, anggota badan kita, harus ada penyesalan. Orang-orang soleh itu nggak lepas daripada salah, nggak lepas daripada dosa, jarang berbuat dosa, penyesalannya banyak. Contoh Nabi Muhammad, bagaimana penyesalan yang tidak ada habisnya. Dan nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW itu juga melakukan kesalahannya, tapi penyesalannya luar biasa. Kita yang melakukan banyak kesalahan jarang sekali menyesal, bahkan selalu merasa benar dan nggak mau disalahkan, dan tidak ada penyesalan dan tidak ada pertaubatan. Nah inilah wan nadamu 'alal ma'asi. Setelah penyesalan atas apa yang kita lakukan, banyak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tawakkul 'ala Allah, bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah dalam arti bukan apa-apa, udahlah kita harus nyerah tuh, enggak. Pasrah itu kita lakukan setelah adanya ikhtiar. Ikhtiar kan di sini yang termasuk bagian zahiriyah. Maka ada ikhtiar batinnya adalah berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tergelincir, tersesat dan lain sebagainya. Maka kita berusaha sekuat mungkin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita rusak, kotor, kemudian kotor itu enggak kita bersihkan. Semakin hari semakin kotor. Kita bersihkan terus. Kita aja, bagian kita saja enggak mandi sehari saja rasanya enggak enak, enggak nyaman karena kotor. Rumah kita enggak kita bersihkan sehari saja rasanya kotor, enggak kita sapu saja rasanya diinjek tuh enggak enak, maka kita bersihkan. Begitupun dengan hati. Makanya jangan pernah hal-hal yang di atas ini kita jauhkan, yang berlawanan, yang tadinya kita memiliki prasangka buruk, tidak yakin, tidak ikhlas, tidak karena Allah, tidak percaya kepada Allah,
apa sesuatu yang datang dari Allah, ya, percaya kepada Rasul dan apapun yang datang dari Rasul. Ini kita harus kita tanamkan yang ini. Kita buang-buang jauh, lawan daripada ini semuanya, yaitu hal-hal yang akhirnya merusak hati kita. Nah, ini jemaah sekalian, ini adalah wajibatul qalbiyah, kewajiban-kewajiban yang bersifat hati atau yang berbangsa hati. Oleh karena itu kita jaga penuh, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai itu semuanya di luar ini kita rusak hati kita setelah sekian lama kita bersihkan, kita rawat, kita tanam, kemudian menjadi bersih dalam rangka kita pendekatan kita kepada Allah SWT. Kemudian kita ada perasaan yang tadi merusaknya itu, kita perturutkan begitu saja, maka jangan. Nah, ini refleksi pagi hari ini untuk membuat hati kita agar semakin kuat beribadah kepada Allah, kuat keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul dan apapun yang datang dari Allah dan Rasul, dan tertanam membenarkan atas itu semuanya, ikhlas, yakin, dan amal kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tadi yang menjadi penutup, yaitu penyesalan kita atas apa yang kita lakukan dari sebuah kemaksiatan, kesalahan, dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan ikhtiar yang kuat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan doa kifarah majlis dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullahal azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.